Nah, jadi alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi, bermuajah lagi ya di pertemuan ke ketiga malam ini pada materi 4 dan 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak bosan-bosan mengingatkan mari kita luruskan niat untuk beribadah kepada Allah ya dalam thalabul ilmi malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menuai ya kebaikan-kebaikan sebagai aset akhirat kita. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz yang melakukan Allah. Jadi malam hari ini pertemuan ketiga ya, walaupun materinya keempat dan kelima, kita akan membahas tentang ilmu. Jadi kalau kemarin ya kita membahas tentang bagaimana kurikulum, maka sekarang kita akan membahas tentang ilmu. Jadi ilmu itu ada dua, ada yang disebut sebagai ilmu sosial ya, atau ilmu yang berkaitan dengan sebuah peradaban tertentu. Ada ilmu yang murni ya, ilmu yang memang berasal dari proses metode ilmiah atau proses penemuan-penemuan ilmiah. Ya, dan nanti setelah ilmu dan sakofa ini kita pelajari baru ada penjelasan bagaimana metode meraihnya. Nah, metode meraihnya itu ada dua, ada metode ilmiah, ada metode rasional. Baik, kita langsung saja biar tidak bingung gitu ya. Kita mulai dari penjelasan istilah dulu. Jadi al-ilmu ya, yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu pengetahuan ya, atau bahasa lain kita adalah natural science ya. Jadi natural science itu adalah ilmu-ilmu alam yang diperoleh melalui riset atau metode ilmiah. Ya, contohnya misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geodesi, ilmu biologi dan sebagainya. Nah, ini memang harus diperoleh dengan riset, dengan penelitian. Nggak mungkin tiba-tiba hanya menghayal kemudian muncul hukum fisika, itu nggak mungkin. Pasti melalui penelitian. Ya, begitu juga kimia, geodesi, biologi dan sebagainya. Ini disebut sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu atau natural science. Nah, tapi ada juga yang disebut sebagai yang kedua namanya adalah sakofah. Nah, jadi kalau ilmu itu fokusnya memang pada pengetahuan yang sifatnya ilmiah tadi, sedangkan sakofah ya atau nama lainnya adalah social humanity atau social scientist gitu ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan sosial tentang manusia ya, hubungan antara manusia, baik itu dalam hal komunikasinya yang seperti bahasa, baik dalam hal mengekspresikan dirinya, seni, kemudian dalam hal bersosial, politik, ekonomi. Nah, ini disebut sebagai sakofah. Nah, kalau ilmu ini ya tadi sifatnya adalah ilmiah dan intelektual, sedangkan sakofah ini adalah terkait erat dengan identitas peradaban tertentu yang dibangun berdasarkan pandangan hidup. Kemarin kita sudah bahas bahwa pandangan hidup itu dalam Islam ada tiga, akidah Islam, kemudian ada juga akidah sekuler dan ada akidah sosialis ya. Nah, sehingga sakofa itu dibangun berdasarkan tiga tadi. Apakah sakofanya dibangun berdasarkan akidah Islam atau pandangan hidup Islam, maka disebut sebagai sakofa Islamnya. Nah, begitu juga ketika eh, sakofa itu dibangun berdasarkan pandangan hidup selain Islam atau ghairul Islam, gitu ya. Nah, jadi Ustaz yang melakukan Allah, ya, tadi kita sudah bahas tentang sepintas ya, apa itu ilmu, apa itu sakofa. Sekarang definisinya. Apa itu ilmu? Ya disebutkan bahwa ilmu huwa ma'rifatul ladzi tukhadu an tariqi mulahazati wa tajribati wal istintaji. Bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui observe, melalui pengamatan. Ya. Di tariqah pertamanya adalah mulahazati, ya. Memang mengamati, baru kemudian tajribati, eksperimen dan kemudian eh, inferensi atau penyimpulan. Nah, ini yang sering ada di dunia kampus, ya, di dunia perkuliahan, ya, menggunakan metode ilmiah biasanya. Ya, ilmu yang diperoleh itu maksudnya adalah apa? Ilmu pengetahuan. Nah, maka ilmu pengetahuan itu pasti memandang bahwa segala sesuatu sebelum dilakukan riset itu sebenarnya nol. Nah, atau bahasa lainnya, kalaupun tidak nol, artinya adalah cuman hipotesis, ya, dugaan. Nah, dugaan itu harus
inferensi ya melalui percobaan, harus disimpulkan melalui percobaan. Nah, apakah memang hipotesis yang dibangun di awal itu sesuai dengan output yang diperoleh di lapangan? Ya, apakah memang betul ya teori yang dibangun di awal ya kalau kualitatif misalnya itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, itu tugasnya ini nih, ilmu pengetahuan. Bukan tugasnya, inilah karakter dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sakofah. Nah, apa itu sakofah? Sakofah adalah hiya ma'rifatul lati tukhadu an tariqil ikhbar. Nah, ini bedanya. Kalau ilmu itu torikohnya atau metodenya adalah mulahazati tadi pengamatan, observasi. Itu yang pertama. Sedangkan untuk sakofah, ya khususnya sakofah dalam Islam, ya dimulai dari metode ikhbar, mengkabarkan, pemberitahuan. Siapa yang memberitahukan ini? Ya, nah namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhbar melalui dikabarkan atau diberitahukan. Kemudian dari Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada kita dengan cara talaki, dengan cara penyampaian transmisional atau talaki ya. Nah, dari proses ini barulah kemudian disimpulkan istimbat. Dan penyimpulannya ini bukan setiap orang bisa menyimpulkan, tapi ada orang-orang khusus yang bisa menyimpulkan atau mengistimbat hukum ini yang kita sebut sebagai ulama mujtahid gitu ya. Jadi bisa kita lihat bedanya sehingga nanti kita bisa memahami mana yang lebih baik, apakah ilmu, apakah sakofah. Dan mana yang lebih maju, peradaban yang dibangun atas ilmu pengetahuan saja atau ilmu sakofa dan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas pada materi ini, gitu ya. Baik, apa perbedaan mereka keduanya? Ya? Yang pertama adalah dari sisi objek kajian, ilmu itu atau ilmu pengetahuan hanya memang mengkaji pada materi, ya atau sifatnya madah. Ya, kemarin kita sempat bahas bahwa ada namanya madah, ada namanya metodologi atau toriko. Madah itu adalah materinya, sedangkan toriko itu adalah orang yang menyampaikannya, metodenya, metodologinya, gitu ya. Nah, objek kajian ilmu itu adalah hanya pada aspek madah, materi saja. Ya, makanya untuk kemudian apa membuktikan ada nggak Tuhan gitu ya. Kalau hanya sekedar dari sisi materi, mereka akan beranggapan nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena tidak terlihat. Nah, makanya orang-orang yang sifatnya sosialis gitu ya, yang orang-orang orientalis misalnya gitu ya, atau misalnya eh, yang sangat mengagung-agungkan metode ilmiah tanpa pernah melihat ada metode lain untuk memperoleh apa namanya pengetahuan, yaitu mereka akan bilang tidak ada Tuhan. Karena saya nggak lihat Tuhan itu nggak ada. Saya nggak bisa lihat. Kalau memang Tuhan itu ada, tampakkan di depan saya, sehingga saya bisa dapat fakta Tuhan itu ada. Nah, itu yang akan mereka katakan. Ya, kalau nggak ada ya berarti Tuhan itu tidak ada. Ya, nah itu menurut mereka. Jadi mereka itu skeptis gitu ya, meragukan. Nah, sedangkan Sakofa mengkaji tentang metode dan ide. Nah, madah dan ide, fikroh. Apa tuh fikroh? Ya, fikroh itu ya seperti yang kita bahas kemarin, ya ide-ide yang kemudian lahir dari pemikiran Islam ya. Yang lahir dari eh, apa namanya pengetahuan-pengetahuan Islam yang kemudian dikembangkan menjadi thoriqah, yang menjadi metode. Maka di dalam sakofah dia ada ide, ada materi atau mada. Nah, kedua pandangan hidup tertentu, ilmu itu ya karena dia diraih dengan metode ilmiah, maka dia tidak terkait dengan pandangan apapun. Artinya dia universal. Ya, dia tidak terikat atau tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu. Makanya misalnya kalau kita sudah bahas tentang ilmu ini, fisika apapun agamanya, siapapun boleh mempelajari fisika. Matematika, siapapun boleh mempelajari matematika. Ya biologi ya sebagainya nggak ada perbedaan apakah dia muslim atau non muslim. Nah, tapi beda dengan sakofa. Kalau sakofa itu dari sisi pandangan hidup, sakofa terkait dengan pandangan hidup tertentu atau value bond, sehingga muslim ya dia hanya boleh mempelajari sakofa Islam gitu. Begitu juga sebaliknya sebenarnya orang-orang sekuler ya mereka itu hanya mempelajari sakofa sekuler. Orang-orang Nasrani hanya mempelajari sakofa Nasrani, kalaupun memang ada sakofahnya gitu ya.
Nah, ketiga secara metodologi, secara bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ilmu itu diperoleh melalui metode ilmiah atau toriko ilmiah atau scientific method. Nah, ini nanti akan kita bahas juga setelah kita bahas tentang ilmu dan sakofa. Sedangkan sakofa Islam itu diperoleh melalui metode rasional atau toriko akliyah ya atau rational method. Karena dia prosesnya adalah ikhbar. Ya, ikhbar itu disampaikan dari Allah ke Rasul, Rasul kepada kita, itu kan dengan cara kita pikirkan, kita dengarkan, kemudian masuk ke dalam otak kita, gitu, menjadi maklumat sabikoh, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, maka kemudian baru kita bisa memahami apa yang disampaikan tadi. Ya, kalau dalam dunia kampus itu namanya lebih kepada sumbernya normatif gitu ya. Jadi sumber kajiannya itu adalah dari dalil ya, dari dalil-dalil atau dari hadis ya yang disampaikan langsung melalui lisan Rasulullah atau para sahabat ya atau kemudian para ulama-ulama yang sanadnya jelas, yang sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah. Nah, kemudian untuk pengadopsian ilmu itu siapapun boleh mengadopsinya, umat Islam manapun dari mana saja. Tidak ada syarat ya untuk apa namanya mempelajari ilmu kecuali ya kalau seandainya dia bertentangan dengan Islam baru baru boleh kemudian sorry baru kita tidak boleh ikuti. Sedangkan kalau seandainya tidak bertentangan dengan Islam ya siapapun kita sebagai Muslim ya boleh saja mengadopsinya. Itu kalau ilmu pengetahuan tadi ya. Kedua, sakofah. Nah, kalau sakofah ini tidak boleh diadopsi oleh umat Islam kecuali hanya sakofah Islam saja. Kita lanjut ya. Definisi sakofah Islamiyah. Apa itu sakofah Islam? Islamiyah ya. Sakofah Islamiyah ia ma'ariful lati kanat aqidatul Islamiyah sababan fi bahtiha. Jadi sakofah Islamiyah itu adalah ma'arifu, pengetahuan-pengetahuan yang kemudian titik tolak ya allati kanat al-aqidah Islamiyah sababan fil bahsiha. Jadi titik tolaknya adalah akidah Islamiyah. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan sosial ya yang titik tolak pembahasannya adalah dari akidah Islam. Ini sakofah Islamiyah. Ya, informasinya dari Islam tentang ekonomi, ekonomi Islam, tentang politik, politik Islam, tentang sosial, sosial menurut Islam, ya atau muamalah gitu ya. Tentang apapun, semua sumbernya dari Islam. Dan dalilnya kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, itu yang kemudian di apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukuman. Nah, jadi ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengikuti seluruh apapun ya yang telah disyariatkan di dalam Islam melalui yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya adalah sakofah, ya, sakofah Islam. Kaitannya dengan sakofah Islam. Sehingga bisa kita sampaikan tidak boleh mengadopsi sakofah selain sakofah Islam tadi. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami sakofa Islam itu, ya baru kemudian kita juga harus memahami kedudukan metode meraihnya atau kedudukan meraih kedua jenis ilmu tadi, metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau natural scientist, sedangkan metode rasional itu adalah cara untuk memahami sakofa. Nah, jadi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial humaniora keduanya atau bahasa kita tadi adalah ilmu dan sakofah. Keduanya itu adalah produk dari metode berpikir, sama-sama dihasilkan dari metode berpikir. Nah, metode berpikir itu ya kalau dia digunakan untuk menghasilkan ilmu-ilmu alam tadi atau natural scientist, maka kita sebut dia sebagai metode ilmiah. Ya, jadi metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu alam adalah metode ilmiah.
Sedangkan metode berpikir untuk menghasilkan ilmu-ilmu sosial humaniora tadi disebut sebagai metode rasional. Nah, ini semalam yang ditanyakan, ya. Tapi beliau nggak hadir sepertinya. Nah, jadi begitu ya, Ustaz-ustaz sekalian. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa itu berpikir? Kemarin kita sudah ulas bahwa berpikir itu dimulai dari adanya penginderaan terhadap fakta. Ya, jadi al-aqlu, awil fikru, awil idrok, ya ini sama sebenarnya akal, pemikiran atau kesadaran. Ya huwa naqlul hissi bil waqi'. Jadi penginderaan ya terhadap fakta. Penginderaan panca indera kita terhadap fakta. Biwasitati hawassi ila dimagi. Kemudian ya penginderaan tadi yang digunakan oleh panca indera kita tadi dimasukkan ke dalam otak, ya kan, masuk ke dalam otak, dan kemudian wawujudi ma'lumatis sabiqah yufassaru biwasitatiha hadal wakil. Kemudian diwujudkan atau mewujud dalam bentuk maklumat sabiqah atau informasi-informasi terdahulu yang kemudian kita gunakan untuk menafsirkan fakta tadi. Contoh, saya kasih contoh misalnya ini ada jam tangan gitu ya. Ini ada jam tangan, nggak kelihatan nih karena pakai background gitu ya. Nah, ini ada jam tangan gitu ya. Nah, kenapa kita bisa menyebutnya jam tangan? Karena memang kita dulu diinformasikan bahwa ini jam tangan, ya kan? Diinformasikan dari dulu, ya artinya adalah pemahaman yang dulu terbentuk atau akal ya yang kita peroleh saat itu di awal tentang jam tangan ini memang kita mendapati bahwa orang tua kita, guru kita atau teman kita mengatakan namanya jam tangan gitu. Nah, fakta ini kita lihat ya, kemudian kita masukkan melalui panca indera kita ke dalam otak, kemudian dari otak itu menjadi maklumat sabiko, menjadi informasi sebelumnya. Maka tatkala kita melihat 10 tahun kemudian benda yang sama, produk yang sama, mirip dengan yang kita pernah dapatkan informasinya 10 tahun lalu, maka kita bilang itu namanya jam jam tangan. Tapi kalau dari dulu orang tua kita mengatakan itu jam dinding, maka sampai sekarang kita akan mengatakan itu jam dinding, gitu ya. Itu jam dinding. Itulah yang dulu pernah terjadi di abad-abad kegelapan. Di abad-abad kegelapan dulu orang-orang Yunani itu menganggap bahwa wanita, misalnya wanita itu adalah sumber kerusakan, gitu ya, sumber kerusakan. Ketika kemudian ada sebuah musibah, sebuah bencana, penyakit di sebuah kota, saat itu maka yang ditangkap adalah para wanita. Nah, kenapa? Karena memang maklumat sabikohnya begitu, ya, bahwa wanita itu penyihir, ya bahasanya witch, ya mereka sering menyebutnya witch. Maka mereka tangkap, mereka gantung, mereka bakar. Hilang nggak penyakitnya tadi? Kalau tidak hilang, ditangkap lagi perempuan yang lain, wanita yang lain, kemudian di, ditangkap, kemudian dibakar lagi. Sampai wanita terakhir gitu ya. Kalau seandainya dibakar, setelah itu hilang musibahnya, hilang penyakitnya, baru kemudian mereka mengatakan, oh ternyata yang terakhir itu yang witch, yang terakhir itu yang penyihir. Itu maklumat sebikoh yang berkembang, ya menjadi sebuah eh, budaya. Maka kemudian sangat penting sekali kita bicara tentang pemahaman ini, seperti yang kita bahas kemarin gitu ya. Pemahaman itu menentukan apa namanya aktivitas kita. Ya, kalau pemahamannya salah ya wajar ya, salah, keliru perbuatannya. Ya, misalkan eh, dia dia mendapatkan informasi dari gurunya ya bahwa manusia itu berasal dari monyet gitu ya. Maka ketika ditanya saat ini, ketika dia sudah menjadi seorang ayah misalnya, ya, kalau tidak ada informasi yang lain yang dia dapatkan kecuali hanya itu saja, maka ketika anaknya bertanya, ayah kita ini berasal dari mana? Maka dia akan bilang dari monyet gitu. Kenapa? Karena dia mendapatkan informasinya begitu. Nah, makanya ketika seorang traveler, ya traveler, dia pergi ke satu kota atau suatu negara, pasti dia akan mencari maklumat sabiqah. Apa maklumat sabiqahnya? Peta. Apa maklumat sabiqahnya? Google. Ya, apa maklumat sabiqahnya? Tanya ke temannya yang orang sana. Kalau enggak, ketika dia di sana, dia nggak akan tahu tuh di mana beli makan, di mana nyari hotel, ya. Kemudian dia sedang di mana, kemudian apa yang harus dilakukan, dia nggak tahu. Kenapa? Karena maklumat sabiqahnya nggak ada. Begitulah pentingnya
kita memahami tentang peran dari akal itu. Nah, memahami metode ilmiah dan metode rasional. Yang pertama, kita harus paham bahwa metode berpikir itu adalah kaifiyatul lati yujra bihasabiha intajul aqli lil afkar. Bahwa metode berpikir itu adalah cara yang ditempuh akal untuk menghasilkan afkar, berbagai pemikiran-pemikiran. Nah, metode berpikir ini itu tetap ya, tidak berubah-ubah. Nah, adapun yang disebut teknik berpikir atau uslub at-tafkir ya. Nah, ini bisa jadi tidak tetap ya. Misalnya ada namanya logika. Nah, ini uslub ya, logika atau ilmu mantik ini uslub. Logika itu kan biasanya klaim ya atas klaim gitu ya. Sering ada di jidal atau dalam debat gitu ya. Nah, ini uslub, tapi caranya tetap sama, metodenya tetap sama. Mulai dari mengindra fakta, kemudian masuk ke dalam otak atau ad-dimag tadi, kemudian masuk ke dalam maklumat sabiko atau menjadi maklumat sabiko. Nah, metode rasional atau thoriqah al-aqliyah ya, ini yang pertama kita akan pelajari adalah manhaj ya, metode atau manhaj atau approach pendekatan. Manhajun muayyanu fi bahthi ya, adalah metode tertentu dalam pengkajian ya. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui lil wusuli ilal ma'rifati haqiqati syai'in. Untuk mengkaji atau mengetahui realitas sesuatu yang dikaji ya, yang dikaji. Ya, untuk mengkaji ya, untuk memahami sesuatu yang dikaji dengan jalan ya tadi sama sebenarnya antariki naklil hissi bil waqi, dengan cara memindahkan ya fakta yang melalui panca indera kita ya, fakta kemudian masuk ke panca indera kita biwasitatil hawasi ya ilal dimari ya, kemudian fakta-fakta tadi itu masuk ke dalam otak ya, disertai dengan informasi-informasi terdahulu, dikaitkan dengan informasi terdahulu ya. Wa wujudi ma'lumati sabiqati yufassaru biwasitati wa al-waqi ya, yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Ini namanya metode rasional ya. Jadi metode rasional itu adalah memang dengan cara memindahkan fakta melalui panca indera kita, katakanlah mata dan yang lain, kemudian kita masukkan ke dalam otak, dihubungkan dengan maklumat sabiko. Nah, jadi kalau kita menyebut ini jam, ya, jam tangan, itu berarti memang maklumat sabiko kita mengatakan itu jam tangan. Ya, ini rumah, gitu ya. Maka kita, ya, karena memang maklumat sabiko kita mengatakan itu rumah, ya, atau kita mengetahui bahwa ini namanya rumah berdasarkan informasi terdahulu yang kita miliki, gitu ya. Ini metode rasional. Nah, bagaimana dengan keimanan? Keimanan itu ya diperoleh dengan metode rasional. Ya, nanti bagaimana pendekatannya? Ya, tentu dengan eh, ikhbar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah ya, melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi metode ilmiah adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas ya, al-haqiqah atau nature, dengan jalan melalui eksperimen tadi ya, antoriki ijra'i tajariba ya ala syai'i, tentang segala sesuatu atau atas segala sesuatu itu ya. Jadi ini namanya metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah itu ya dengan cara percobaan atau eksperimen. Kalau nggak dapat informasinya ya, nggak boleh apa namanya mengarang-arang bebas gitu ya. Nah, itu namanya metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah: pertama, observasi awal. Kemudian kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Kemudian melakukan eksperimen dan menyimpulkan hasil eksperimen. Ini standar lah ya. Kalau skripsi atau lagi tesis atau disertasi ini pasti sering kali kita temukan. Apalagi kalau menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Kualitatif juga lebih kurang sama, tapi lebih ke kuantitatif gitu ya. Nah, perbedaan karakteristik metode ilmiah dan metode rasional dapat kita lihat dari empat aspek. Pertama, dari objek kajian. Kedua, cara melaksanakan. Tiga, tingkat kepercayaan hasil. Keempat, posisi pemikiran. Nah, untuk objek kajiannya, ya tadi ilmu.
yang diperoleh dari metode ilmiah itu hanya mengkaji madah atau materi. Sedangkan metode rasional dia mengkaji materi dan juga ikroh. Cara melaksanakannya kalau metode ilmiah dengan eksperimen. Kalau metode rasional dengan cara berpikir sebagaimana definisi berpikir tadi. Tingkat kepercayaan hasilnya bagaimana? Untuk metode ilmiah itu sifatnya zonni atau sementara. Makanya yang namanya metode ilmiah itu di bab terakhir, ya di bab terakhir skripsi di kesimpulan dan saran, ya peneliti membuka peluang seluas-luasnya bagi peneliti lain untuk mengembangkan hasil penelitian yang diperoleh, kan gitu ya. Malah nanti ada namanya kajian penelitian yang relevan, gitu ya. Itu artinya memang hasil yang diperoleh oleh peneliti tadi itu masih bisa dikembangkan. Artinya dia tidak baku, tidak fix, tidak qot'i. Ya, sehingga bisa disebutkan dia masih sifatnya dugaan. Artinya dia belum final. Metode rasional ya dibagi dua. Dari segi tidak adanya sesuatu, ini menghasilkan tingkat yang qot'i. Sedangkan dari segi sifatnya, kalau dia tidak bisa diindra, maka sesuatunya, sifatnya tadi itu bisa jadi muncul dugaan atau zoni, gitu ya. Nah, posisi pemikirannya bagaimana? Yang utama itu dalam diri manusia itu adalah metode rasional. Jadi metode rasional itu adalah induk dari segala cara berpikir, termasuk metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah itu adalah cabang dari metode rasional. Karena tidak bisa tidak ya bahwa untuk menggunakan metode ilmiah dia harus menggunakan metode rasional, harus menggunakan akalnya, baru bisa memperoleh kesimpulan gitu ya. Atau tadi memahami fakta. Bukti metode ilmiah cabang dari metode rasional. Pertama, metode ilmiah itu tidak dapat dilaksanakan tanpa informasi terdahulu. Makanya ada namanya pretest ya. Kemudian ketika dalam penelitian itu pasti harus ada yang namanya eh, key informant, ya kan? Kalau dia kualitatif, key informant, ya. Atau kalau dalam kuantitatif, berarti harus ada apa namanya yang diteliti, ya, atau objek yang diteliti, ya. Apakah kemudian eh, penelitiannya itu hanya kuantitatif saja atau kualitatif kualitatif saja, itu pasti menggunakan informasi terdahulu. Apa dia mix design sekalipun itu harus menggunakan informasi terdahulu. Nah, informasi terdahulu itu diperoleh melalui metode rasional. Yang kedua, metode rasional itu mempunyai daya jangkau berpikir yang lebih luas daripada metode ilmiah. Kenapa? Karena kalau metode ilmiah dia dibatasi dari madah di materi. Kalau tidak ada madahnya, tidak ada materinya, dia tidak akan mampu menyimpulkan. Nah, itu bedanya kalau metode ilmiah. Misal ya, contoh keterbatasan metode ilmiah. Pertama, misalnya tentang panca indera manusia. Nah, panca indera manusia itu terbatas. Telinga manusia contohnya hanya dapat mendengarkan suara pada interval 15 Hz sampai 30.000 Hz. Di bawah itu nggak bisa, di atas itu nggak bisa. Panca indera dapat melakukan kesalahan dalam pengamatan. Misal, batang tongkat lurus jika dicelupkan ke dalam gelas nampak bengkok, ya. Nah, ini dulu sering nih waktu pelajaran fisika gitu ya. Kita dicontohkan oleh guru kita diambil pena atau diambil pensil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, kemudian di tengahnya kita lihat kayak patah gitu ya. Padahal ketika diambil nggak patah. Nah, itulah keterbatasan panca inderanya manusia, ya mata manusia. Tiga, generalisasi tidak selalu berlaku umum. Misal, ya, semua logam akan memuai kalau dipanaskan. Tapi pada saat tertentu ada beberapa logam yang anomali gitu, yang berbeda sendiri ya, yang tidak memuai kalau dipanaskan. Nah, inilah bedanya antara metode ilmiah dengan rasional. Kesimpulannya, metode ilmiah ini bersifat tidak pasti atau tentatif atau sementara hingga datang pengetahuan baru yang mengoreksi pengetahuan lama tadi, yang seperti kuliah itu ya. Ketika nanti ada penelitian baru, maka kemudian penelitian yang lama itu ditinggalkan kalau berbeda hasilnya. Kenapa? Karena penelitian terbaru itulah yang update. Atau mungkin para ustadz sekalian atau ustazah masih ingat gitu ya, ketika dosennya mengatakan kalau cari referensi itu harus minimal 5 tahun ke atas. Atau 5 tahun ke bawah gitu ya, 5 tahun ke bawah. Misalnya sekarang 2025, jadi referensi itu buku-buku yang 2020 ke atas. Ya, artinya ada 5 tahun, 2020 ke 2025. Jangan ambil buku-buku yang tahun 1980 atau tahun
1950, jangan, itu terlalu lama bukunya. Kenapa? Karena bisa jadi ada penelitian terbaru yang sudah mengoreksi pengetahuan yang lama dari penelitian tersebut. Kemudian kelima, memori atau ingatan manusia pada saat merumuskan hipotesis dari teori sebelumnya itu tidak selalu dapat diandalkan. Karena manusia bisa lupa, gitu ya. Nah, bisa lupa, bisa salah memahami, gitu ya. Bisa salah dalam menempatkan kalimat, banyaklah ya keterbatasannya. Keenam, teori yang dijadikan pijakan dalam merumuskan hipotesis juga bersifat tidak pasti, dapat terus berubah-ubah. Misal teori atom itu dapat berubah. Ya, kalau kami di manajemen pendidikan itu teori manajemen behavior itu setiap tahun itu ada perubahan, ada revisi, ada tambahan-tambahan gitu. Sehingga bisa kita sebutkan pijakannya ya untuk merumuskan atau teori yang dijadikan sebagai pijakan merumuskan hipotesis itu juga memang tidak tepat, tidak selalu baku ya atau seringkali berubah-ubah setiap tahun ya atau bukan setiap tahun lah, setiap ada pengetahuan yang baru gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita memposisikan metode ilmiah itu? Yang pertama, metode ilmiah ya sebagai rangkaian cara untuk menemukan pengetahuan adalah metode yang sahih. Artinya ya kita boleh memakai menggunakannya, tidak masalah. Namun ya metode ilmiah itu memiliki sejumlah keterbatasan sebagaimana yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Baik dari unsur empirismenya maupun rasionalismenya. Maka di dalam pemahaman kita, metode ilmiah itu tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya metode untuk memperoleh semua pengetahuan, baik itu ilmu alam dan ilmu sosial. Banyak pengetahuan yang ada yang berada di luar jangkauan kemampuan metode ilmiah. Misal tentang akidah Islam, ya. Nah, jadi itu untuk materi kita yang pertama tentang ilmu, sakofah, kemudian metode ilmiah, dan kemudian berikutnya adalah tentang eh, metode rasional. Ya, silahkan sebelum kita lanjut ke bagian kedua, silahkan Ustaz Ustazah yang ada eh, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan tentang materi kita. Tafadhol ya, saya kasih durasi mungkin satu atau dua pertanyaan dulu. Silahkan, satu satu. Baik, kalau memang tidak ada berarti kita lanjut ya insya Allah di apa namanya materi berikutnya. Kita coba rekap dulu ya, kita coba simpulkan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama. Jadi yang namanya manusia atau al-insan, ya manusia itu dia kemudian diciptakan dengan dua tujuan. Ya, yang pertama sebagai Abdullah dan kedua sebagai Khalifatul fil Ard. Nah, bagaimana mereka mengetahui dan menjalankan tugasnya ini sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil Ard ini? Maka Allah turunkan kepada mereka namanya syariat al-Islam atau jalan keselamatan. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan delegasi-delegasi beliau, para sahabat ke berbagai raja-raja yang ada di Jazirah Arab maupun luar Jazirah Arab, selalu terpesan dalam surat beliau itu kalimat aslim taslam. Ya. Masuklah kamu ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Jadi, dengan Islamlah umat Islam saat ini bangkit. Hanya dengan Islamlah kemudian misi penciptaan manusia itu bisa diterapkan atau bisa dicapai. Nah,
Islam itu diperoleh dengan cara metode rasional tadi atau melalui akal. Nah, metode akal tadi itu menjadi pemahaman, pemahaman menjadi tolak ukur dalam beramal, kemudian menjadi suluk atau perbuatan atau amal. Ya, tentu seperti yang disampaikan kemarin juga dipengaruhi oleh nafsiyah atau sikap dia, gitu ya. Jadi akliyah dan nafsiyah. Nah, maka untuk menjelaskan Islam tadi ada namanya madah atau materinya yang kita sebut sebagai al-wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Ada torikoh atau orang yang menyampaikannya namanya Rasul, ya atau Nabi dan Rasulullah SAW. Nah, mereka diutus senantiasa dibarengi dengan wahyu. Apakah wahyu itu berupa kitab ataukah berupa petunjuk-petunjuk hidup. Nah, dan di dalam Islam sendiri itu membahas dua pembahasan utama. Yang pertama namanya pembahasan akidah, yang kedua pembahasan syariah. Akidah dan syariah ini dua hal yang tidak bisa terlepaskan. Untuk menjalankan syariah wajib harus ada akidah. Nah, misalnya harus ada niat, ya harus ada koneksi antara dia dengan Allah. Makanya dalam menjalankan syariat pun itu hanya untuk orang-orang beriman memang. Karena untuk orang-orang yang tidak beriman atau yang di luar Islam, bagaimana dia bisa menjalankan syariah kalau akidahnya saja belum benar, gitu. Nah, syariah itu ya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tentang bikhaliqihi atau hablum minallah. Kemudian kedua tentang diri sendiri atau binafsihi ya hablum minan nafsi dan apa namanya antara manusia dengan manusia yang lain atau hablum minan nas ya bunyil insan ya. Jadi ini tiga ya syariah itu aspeknya cakupannya ada tiga tentang dirinya sorry tentang dia dengan Tuhannya, tentang dirinya sendiri dan tentang sesama manusia. Nah, dan kalau seandainya setiap manusia, setiap muslim menjalankan Islam dengan totalitas, ya, dan senantiasa menghadirkan ya keimanan kepada Allah, maka inilah yang disebut sebagai kaidah fikriyah. Jadi landasan dia berpikir. Nah, landasan dia berpikir ya menjadikan iman dia, menjadikan akidah Islam itu sebagai eh, penggerak ya, penggerak dalam aktivitasnya. Sedangkan kemudian penerapan syariah secara totalitas dalam bentuk hadoroh, nanti kita akan bahas tentang hadoroh, maka inilah yang disebut sebagai qiyadah fikriyah atau kepemimpinan berpikir. Di mana masuknya sakofa Islam tadi? Masuknya sakofa Islam itu adalah di sini. Ya, jadi syariah itu adalah sakofa, ya, atau ilmu-ilmu sosial yang tentunya dilandasi oleh akidah. Nah, jadi kita bisa menyebutkan bahwa sakofa Islamiyah itulah ya eh, perincian dari syariat Islam itu dalam mengatur urusan manusia dengan bikhaliqihi dengan Tuhannya, binafsihi dan dengan sesamanya. Ya, nah ini ya, jadi ini adalah alur dari yang telah kita bahas. Baik, maka kemudian di eh, slide atau di materi kedua ini kita akan mencoba menjabarkan penggunaannya dalam bentuk peradaban Islam atau dalam bentuk tatanan kehidupan. Ya, nah tadi kita sudah bahas ya bahwa Sakofa Islamiyah itu ya pengetahuan yang titik tolaknya adalah akidah Islam dan tidak boleh kita mengadopsi Sakofa selain Sakofa Islam. Ya bahkan kalau kita bicara tentang Sakofa ini banyak sekali perkataan para ulama yang kemudian menjelaskan menekankan kepada kita pentingnya seorang Muslim itu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan panduan-panduan yang ada di Sakofa Islam gitu ya. Nah, penyebab kemunduran umat Islam saat ini adalah ketika mereka memang tidak lagi menjadikan Islam sebagai standar perbuatan. Mereka menutup rapat-rapat pintu ijtihad sehingga kemudian hal-hal yang baru yang masuk di dalam tubuh umat Islam karena kan dunia ini berkembang, dunia ini terus-menerus ada, itu diambil dari barat dan mereka tidak mau mengambil dari Islam karena ketidakmampuan atau ketidakmauan. Nah, makanya kalau kita lihat umat Islam hari ini kenapa mundur ke belakang? Karena mereka tidak mengambil Islam sebagai eh, landasan hidup mereka, sebagai panduan mereka. Justru sebaliknya, ya mereka malah mengambil panduan-panduan Barat dan meninggalkan Islam itu sendiri, ya kan? Nah, hijab dianggap sebagai sesuatu yang
buruk misalnya gitu ya. Menikah dianggap sebagai sesuatu yang kriminal gitu ya. Tapi kalau zina nggak masalah misalnya gitu ya. Atau riba boleh diambil gitu ya. Yang penting nggak banyak-banyak gitu ya. Nah, itu adalah bukti kemunduran umat. Kenapa umat itu mundur? Karena berpikirnya mundur. Ya, mereka tidak mengambil Islam sebagai satu-satunya apa namanya sumber rujukan mereka dalam kehidupan ini. Nah, ini penyebabnya. Sehingga kalau kita lihat ya, tujuan rancangan kurikulum integratif yang ketiga itu harusnya dengan adanya Islam yang benar, ya manusia mampu mewujudkan peradaban manusia yang benar atau tatanan kehidupan, ya tatanan kehidupan dan sarana fisiknya atau madaniyah. Nah, ini akan kita bahas. Kalau yang ini sudah kita bahas kemarin, yang ini insya Allah kita bahas besok, ya tumbuh kembang manusia. Kemudian kepentingan ideologi manusia kita sudah bahas juga kemarin. Maka ya, untuk di materi kedua ini kita akan bahas tentang pemikiran manusia untuk mewujudkan peradaban manusia dan sarana fisik manusia. Baik. Nah, jadi ada yang disebut sebagai hadoroh, ada yang namanya madaniyah. Ya, ada hadoroh, ada madaniyah. Apa tuh hadoroh? Hadoroh itu adalah majmu'u mafahim anil hayat. Kumpulan konsep-konsep tentang hidup. Ya, yang kumpulan konsep-konsep ini membedakan antara satu umat dengan umat yang lain. Atau pandangan yang menjadi dasar mereka dalam membangun masyarakat serta mengatur urusan mereka. Contoh, gitu ya. Hadoroh Islam itu dibangun dari akidah Islam dan syariat Islam. Nah, jadi kan kumpulan konsep-konsep tentang hidupnya tadi itu ya berbeda memang dibanding atau dengan umat-umat yang lain. Ada namanya Hadroh Kristen, ya akidah Kristen, hukum-hukum di Injil. Ada namanya Hadroh Hindu, akidah Hindu dan tata upacara Hindu, yaitu syariat mereka. Ada Hadroh Sekularisme, akidah sekuler dan pemisahan agama dari hidup. Makanya umat Islam itu tidak boleh merayakan atau mengucapkan Natal misalnya. Kenapa? Karena Natal itu bagian daripada hukum-hukum di Injil. Nah, menurut versi orang-orang Kristen, ya. Termasuk kemudian merayakan tahun baru, ya tahun baru Masehi gitu ya. Dengan tiupan trompet dan sebagainya. Karena itu bertentangan dengan hadurah Islam, dengan syariat Islam. Dan tidak ada hubungannya juga dengan akidah Islam. Nah, begitu kira-kira. Jadi hadurah itu adalah kumpulan konsep-konsep tentang hidup itu. Adapun Madaniyah adalah alat-alat atau aspek-aspek yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dipertukarkan antara umat dengan atau tanpa hadurah mereka. Nah, ya itu ya. Madaniyah itu Ustaz-ustazah sekalian dibagi dua. Ada madaniyah am, ada madaniyah khos. Nah, jadi kalau hadroh itu bentuknya dalam pemahaman-pemahaman atau kumpulan pemahaman, madaniyah itu adalah benda atau alat yang bisa diindra oleh mata, bisa dilihat, bentuknya ada. Nah, di dalam madaniyah itu dibagi dua, ada yang namanya am atau umum, ada yang khos khusus. Madaniyah am atau yang umum adalah segala alat dan benda yang digunakan manusia yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau konsep pemikiran tertentu. Sehingga karena dia sifatnya am ini kan umum gitu ya. Sehingga siapapun boleh menggunakan, apakah itu oleh umat Islam ataupun umat yang lain boleh digunakan karena dia tidak terikat dengan akidah tertentu atau hadoroh manapun. Nanti saya kasih contohnya. Ada yang namanya madaniyah khos. Madaniyah khos itu apa? Alat dan benda material yang terkait atau terikat dengan akidah tertentu. Maka ini nggak boleh kita pakai kecuali oleh umat yang memiliki hadroh itu. Saya kasih contoh misalnya. Madaniyah am itu apa saja sih? Motor. Ya, motor itu madaniyah am. Apalagi mobil, ya, handphone, televisi, ya itu madaniyah am. Siapapun boleh menggunakannya. Siapapun boleh apa namanya mengambilnya. Televisi, sosial media, ya, pot bunga, ya, topi, pokoknya fisik-fisik lah, apalagi parfum misalnya, apalagi remote, ya, sisir, ya, banyak macam lah, apapun lah ya. Mungkin kalau di rumah jam tangan gitu ya, atau jam dinding gitu ya, atau misalnya eh, kulkas, ya, AC itu semuanya adalah madaniyah am. Ya, nggak pernah kita melihat, oh ini kulkas ini siapa ya pendirinya? Oh ternyata yang membuatnya orang Kristen, maka nggak boleh kita pakai. Nggak pernah ada begitu.
Kenapa? Karena dia Madaniyah am. Kalau dulu di zaman-zaman akhir Khilafah Utsmaniyah itu saking merosotnya pemikiran umat, bahkan mesin percetakan pun dianggap bid'ah. Nah, dianggap sesat. Nah, itulah kemudian buktinya bukan kesesatannya, kemunduran berpikir umat Islam. Nah, kemudian landasannya adalah hadis dari Nabi SAW ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, berkata Rasulullah SAW itu wafat sementara baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan harga 30 sok takaran dari gandum. Jadi baju besi itu adalah bentuk madaniyah am. Maka siapapun ya boleh kita beli, dari manapun kita beli boleh. Kita pinjamkan boleh, ya kita gadaikan boleh gitu ya. Kenapa? Karena itu madaniyah am. Ya, padahal yang kita lihat Rasulullah bertransaksi dengan seorang Yahudi gitu ya. Tapi Rasulullah melakukannya kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan hadoroh gitu ya. Nah, ini madaniyah am. Kecuali baju besinya di depannya ada lambang salib, maka baju besi tadi menjadi khos. Ya, sama seperti pakaian. Pakaian itu am awalnya. Tapi kalau pakaiannya tadi ada merek yang haram gitu ya, atau misalnya gambar yang haram atau menampakkan aurat gitu ya, ya atau misalkan menampakkan apa namanya kecantikan dan sebagainya misalkan ya sehingga memunculkan syahwat gitu ya oleh pasangan atau lawan jenis, maka ya kemudian itu tidak boleh dipakai. Nah, ada pula madaniyah khos tadi. Madaniyah khos itu adalah madaniyah atau benda-benda fisik yang memang terikat dengan agama tertentu atau dengan hadroh tertentu. Contohnya misalnya ada patung, ya, patung dewa Yunani. Nah ini kan khos ya, patung. Apalagi boneka arwah. Nah ini kan khos, pandangan hidup tertentu. Bahwa dia menganggap bahwa dalam boneka itu ada jinnya, ada ruhnya, ada nyawanya. Ini kan nggak boleh. Apalagi minuman alkohol. Kalau minuman saja boleh, tapi kalau sudah minuman alkohol memabukkan, khamar ya maka ini haram. Ya beach atau nightclub, nah ini nggak boleh. Tapi kalau ke pantai, ya pantai yang umum, ya selagi memang kita rasa di situ aman, tidak ada hal-hal yang mengundang maksiat, ya silahkan. Walaupun mungkin saat ini jarang sekali gitu ya, nggak ada lagi gitu ya. Atau waktu-waktu yang kita pilih memang kosong dia, baru kita datang agar tidak terjadi misalnya potensi-potensi maksiat. Tapi kalau sudah memang klubnya atau pantainya memang didesain untuk bermaksiat, ya ada apa namanya ikhtilat campur baur di situ ya maka ini haram. Kemudian kasaya ini pakaian khas ya umat Hindu kalau tidak salah. Kemudian kalung boleh nggak dipakai? Boleh. Ya, kalau misalkan wanita gitu ya, pokoknya pakai kalung gitu misalnya. Ya, tapi kalau dia sudah kalung salib, yang udah jelas ada salibnya, ya maka ini haram. Karena itu adalah bentuk madaniyah khos dari umat Nasrani misalnya. Apa landasan dalilnya? Ya, hadis dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, suatu ketika ya Rasulullah SAW memberikan hadiah. Ya, sorry, diberi hadiah. Ya, diberi hadiah dan beliau memakainya sekali. Nah, ketika beliau lihat, ya ada seorang pemuda yang ada salib di dadanya, yang kemudian menggunakan apa namanya kalung salib di dadanya. Padahal pemuda ini baru masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ya mahadihi apa ini? Maka dia mengatakan qala ala qatu. Ya ini hiasannya Rasul. Maka Nabi bersabda, ya eh, singkirkan itu dariku, ya. Karena tidak pantas bagi seorang muslim yang menggunakan salib di dadanya atau menggunakan salib di leher. Nah, ini ya. Jadi kenapa baju eh, besi atau baju jirah ya perang itu boleh sementara kalung nggak boleh karena memang ada identitas dari kekhosan dari agama tertentu pada produk tersebut, pada benda tersebut. Baik. Nah, lalu bagaimana sikap umat Islam terhadap hadoroh, sakofa, dan ilmu sains atau teknologi yang dimiliki oleh umat lain? Nah, ini yang sangat perlu kita ajarkan nanti kepada para siswa-siswa gitu ya kalau ada di sekolah misalnya. Pertama adalah kaum muslimin tidak boleh mengambil hadoroh dan sakofa yang bukan berasal dari Islam. Ya, sebab hadoroh dan sakofa itu pasti berasal dari akidah tertentu, sehingga mengambilnya sama dengan telah berhukum dengan sesuatu selain Islam.
Kedua, adapun mengenai madaniyah, maka dilihat apakah itu madaniyah am atau khos. Nah, kalau seandainya dia adalah madaniyah am, artinya dia lahir produk tadi dari sains dan teknologi, maka boleh. Sedangkan yang berasal dari hadaroh tertentu, ya seperti tadi apa namanya patung dan kalung salib, maka itu tidak boleh. Nah, ketiga, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah experience atau eksperimental, ya? Maka untuk ilmu-ilmu begini, selagi dia tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah tertentu, semisal ilmu fisika, ilmu robotik, ilmu kedokteran, ilmu komputer, nah maka umat Islam boleh mempelajari. Nah, demikian ya. Jadi itu untuk kemudian kajian kita pada malam hari ini. Ya, jazakumullahu khairan. Jika ada yang mau didiskusikan, ditambahkan, silahkan. Via chat boleh, Ustaz Ustazah, atau via audio juga boleh. Baik, berarti jika tidak ada, kita anggap para ustaz-ustazah semua sudah paham tentang materinya. Dan insya Allah kita lanjut di pertemuan terakhir ya besok malam. Silahkan hadir. Dan mudah-mudahan yang tidak hadir malam ini bisa melihat rekaman yang kami sediakan. Untuk materi yang kedua kemarin dan ketiga sudah kita share di YouTube, sudah ada linknya, sama dengan link yang pertama kali kita share ya, termasuk dengan modul atau materinya ya. Oke, kita tutup jika tidak ada pertanyaan lagi dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian istighfar ya, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.